Izin majelis, saudara Cuk ya. Ya, sepengetahuan saudara, terdakwa AR ini ketika diajak pertama kali untuk nonton pada 13 Juli dini hari, apakah mengetahui proses pengambilan CCTV, DVR itu seperti apa? Proses pengambilan di Pengambilannya, siapa yang mengambil? Tanggal 9. Tanggal 9. Pada saat saya mengambil dari Irfan. Oke. Tidak tahu kalau itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ada pihak-pihak atau mungkin saudara juga termasuk yang menyampaikan kepada saudara AR cara-cara pengambilan CCTV tersebut? Tidak ada. Apakah ada diberitahu tentang bahwa yang akan ditonton ini tidak dilengkapi dengan apa tadi yang saudara katakan, tidak ada penyitaan, tidak ada tanda terima gitu-gitu? Ada sempat dibahaskah gitu? Tidak pernah. Tidak ada. Jadi boleh, tadi saudara sudah jelaskan secara general sebenarnya bahwa pada tanggal 13 itu yang diperintahkan untuk nonton dan ambil itu sebenarnya kan saudara. Kemudian pada praktiknya AR ini ikut untuk menonton gitu kan. Bisa saudara jelaskan ajakan untuk menonton itu seperti apa detailnya? Setelah Baikuni sampaikan bahwa sudah di kopi, karena saya lihat di situ ada senior saya cuman dari Bang Arief dari Propam. Sebenarnya dari Propam ada 3, ada Pak Beni Ali, ada Pak Sesro Paminal, Pak Deni. Tapi setelah kembali di jam 1 rekonstruksi itu selesai, saya mendatangi Pak Arief, saya sampaikan begini, Bang izin ada perintah dari Bapak untuk melihat isi CCTV itu. Terus abang mau lihat nggak? Saya sampaikan begitu. Terus hanya Pak Arief tidak ada menjawab, hanya diam aja. Begitu dijawab, begitu kita sudah pindah ke dalam. Itu pun kita memang tidak ada niat mau nonton sebenarnya. Terus kemudian kita ngobrol di rumah Pak Ridwan, Pak Arief sampaikan, mana tadi coba saya lihat, bahasanya begitu. Maka itu setelah itu kita tonton waktu itu. Oke, ekspresi dari kalian setelah menonton, mengetahui isi video itu seperti apa? Bisa saudara jelaskan? Pasti situasinya kita pertama bingung dan panik, ini harus mau seperti apa ini gitu. Kalau saya pribadi, saya saat itu saya tidak akan berani lapor ke Pak Ferdi Sambo sampai beliau tanya kepada saya. Iya, tadi saudara yakin bahwa saudara terdakwa ini langsung menyampaikan kepada HK gitu ya? Iya. Oke, kita lompat ke tanggal 13 jam 8 malam. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pada saat tadi saudara menyatakan AR dan HK keluar ruangan, kemudian di situ apakah ada Arianto? Ada. Ada. Saksi Nofrizal ada? Siapa? Nofrizal. Novi ada. Ada, semua ada di situ ya berarti ya? Di dalam karena kebetulan situasinya di hari itu ramainya tuh di dalam ada tamunya Pak Ferdi Sambo, di luar ada LPSK. Jadi anggota yang saya tahu di situ ada 2, ada Novi, ada Rafri dan Arianto di pantry. Oke, saudara tidak lihat masuknya tapi saudara lihat keluarnya gitu ya? Betul. Ketika mereka di dalam, saudara tahu bahwa di dalam itu ada mereka berdua gitu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, tapi Arianto dan Nofrizal ada di situ gitu ya? Ada. Oke, bisa saudara jelaskan waktu itu HK pakai baju apa? Seingat saya warna hitam. Hitam ya? Hitam. Kemudian setelah keluar dari ruangan, saudara AR ini kan tadi saudara menyampaikan bahwa pertama HK dulu keluar duluan, kemudian lanjut ke saudara terdakwa keluar, kemudian menemui Baikuni menyampaikan apa yang dia dengar dari FS di dalam kan? Betul. Bisa saudara jelaskan ekspresi dari AR pada waktu itu, terdakwa AR ketika meneruskan apa yang dia dengar dari FS kepada si Baikuni seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan ya, biasanya kan Bang Arief tipe kali orang murah senyum. Jadi pada saat tapi begitu keluar dari situ keadaannya beliau panik, ininya alisnya mengerut. Alisnya mengerut. Tadi saudara jelaskan juga bahwa ada kalau sampai bocor maka kalian berempat yang bertanggung jawab gitu ya? Betul. Saudara dengar itu ya? Dengar. Oke. Karakteristik Ferdi Sambo ini seperti apa saudara saksi? Diulangi? Karakteristiknya seperti apa sehari-hari? Saudara sebagai Sepri, saya nanya saudara sebagai Sepri, sepengetahuan saudara. Beliau tegas. Kalau salah pasti ditegur. Dan tidak melihat tempat di mana aja, kalau kita salah pasti ditegur.
Apakah sehari-hari memberi perintah itu dengan selalu dengan kata-kata awas, kalian tanggung jawab gitu? Atau untuk hal-hal tertentu saja? Kalau pakai awas itu pasti, karena saya pernah ditegur karena saat itu saya tidak tahu posisi tempat duduknya beliau pada saat saya mengantar. Jadi beliau bilang, awas kalau ini diluangi lagi. Jadi memang seperti itu karakter beliau. Oke, merujuk pada keterangan dari saksi Baikuni minggu lalu diperiksa bahwa mereka sebelum menghapus itu dari laptop, mereka sempat mengcopy perintah atau kesepakatan dari AR dan BW ini saudara pernah dengar? Saya tidak tahu, karena pada saat Bang Arief posisinya berdiri di menjelaskan cerita yang dari dalam, kemudian saya lihat berdiri, Bang izin Bang, duduk Bang di sini, saya yang keluar. Saya tidak tahu mereka di dalam berdua ngomong apa, saya tidak tahu. Setelah itu tidak berapa lama mereka keluar. Oke, jadi tidak ada pengetahuan saudara tentang kesepakatan untuk backup dulu dokumen Saya tidak itu ya? tahu itu. Oke. Selanjutnya tadi saudara menyatakan bahwa saudara menemani atau diajak oleh saudara terdakwa ini ke Polres Jaksel ya? Iya. Apakah hal tersebut berkaitan juga untuk keperluan persiapan laporan polisi? Seingat saya sama Bang Arief itu ralat di dalam BAP saya baru ingat itu saya 2 kali. Jadi di tanggal 9 dan di tanggal 10 saya ke Polres Jaksel. Oh, yang berkaitan dengan laporan polisi itu tanggal Di tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9. Oke. Bisa saudara jelaskan tanggal 9 itu kronologisnya seperti apa? Datang jam berapa ke Polres? Itu sekitar pukul 20 kalau tidak salah 20 atau 21. Sebelumnya saya ditelepon sama Bang Arief ngajak saya untuk ke Polres Jaksel. Saya bertanya, ngapain Bang? Ini mau mengantar hasil wawancara dengan Ibu PC. Saya izin Bapak dulu Bang. Saya izin dengan Pak Ferdi Sambo. Terus beliau bilang silakan lanjut, tapi nanti setelah dari sana kamu kembali ke sini. Saya berangkat ke sana, Pak Arief sedang ngobrol di ruangan Pak Kasat Serse. Saya duduk, kemudian kalau saya tidak salah dengar ya, Pak Ridwan sudah nyatakan bahwa bilang, saya tahu Bang maksud Abang ke sini, datang ke sini, mau buat LP kan Bang, gitu ya. Kalau buat LP sudah dibuat Bang, karena sudah ada perintah langsung dari Pak Ferdi Sambo. Terus kalau nggak salah Pak Arief bilang enggak, saya cuma mau mengantar hasil wawancara saya sama Ibu PC, gitu aja. Oh, berarti ketika datang laporan polisi untuk pelecehan yang tadi saudara bilang ya, PC dari Bu Iya, PC. hasil wawancara. Bahasanya begitu, hasil wawancara. Iya, maksud saya laporan polisi itu sudah selesai, sudah jadi di tanggal itu. Berdasarkan menurut Pak Ridwan, iya Oke. sudah. Siap. Selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah itu? Setelah itu selesai, masuk tim dari Samuel kalau tidak salah datang, saya duduk karena tempat duduknya ada 3 posisinya di ruangannya Kasat Serse. Saya pindah sendiri di sana, mereka duduk. Tidak berapa lama mereka ngobrol, keluar. Saya duduk dengan Pak Kapolres Jaksel saat itu. Pak Arief sedang ngobrol dengan Kanit PPA-nya, Bu Mariana. Terus disampaikan Pak Arief saat itu ke Bu Mariananya, ini untuk hasil wawancara sementara, kalau kurang jelas nanti Ibu tanya langsung ke Ibu PC pada saat pemeriksaan. Baik, setelahnya apakah langsung diadakan BAP pada malam itu juga? Bukan BAP ya, BAI. BAI, iya. Iya, Ya. seingat saya itu BAI, karena saya tanyakan, setelah kita nunggu selesai di Polres itu kita turun ke bawah, kita nunggu 2 jam di bawah. Saya tanya sama Bang Arief, ini Bang nunggu apa ini? Saya bilang, saya mau balik ke ini, tunggu dulu bareng-bareng aja. Ini nunggu Polres siap. Terus saya ditelepon sama, seingat saya Bang Arief itu ditelepon sama Pak Agus Nur Patria, ditanya kenapa lama? Kenapa Bang? Saya tanya, iya ditanya kok lama sekali, karena Ibu mumpung belum tidur. Seingat saya itu. Terus kita berangkat bareng ke Saguling, ada Pak Kapolres juga berangkat bareng, ada Kasat Serse dengan anggota penyidiknya. Sampai di sana dibawa suatu kertas sebelum masuk, saya tanya, apa itu Bang? Saya bilang, ini LP dengan BAI. Oh iya Bang, saya lapor dulu ke Bapak. Karena posisi Bapak tidak ada di bawah, itu Pak Ferdi Sambo tidak ada di bawah. Saya kasih tahu ke Riki, karena saat itu Riki yang ada di situ, Ki, lapor ke Bapak, tolong di atas, bahwa ada Kasat Serse ingin menghadap. Kemudian turun, Bapak turun, Pak Kasat Sersenya menghadap ke dalam, masuk ke rumahnya itu yang di Saguling. Di dalam itu kan ada seperti meja biliar, beliau taruh di situ. Yang saya lihat dari jauh, beliau seperti menulis. Kemudian beliau keluar, beliau sampaikan ke Pak Ridwan, tunggu sebentar,
saya ketemu sama Ibu Putri dulu ke atas. Itu kalau tidak salah kami nunggu sekitar 2 jam. Wah, lama kami tunggu, terus turun Pak Ferdi Sambo, ada koreksian. Oke. Ada koreksian, dikoreksi oleh anggota penyidik. Selesai penyidik, Pak Ferdi Sambo naik lagi ke atas. Pada saat turun, Pak Sambo bilang besok aja karena ibu sudah istirahat. Baik, dari proses yang saudara jelaskan tadi sekitar jam 10 ya sampai jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Sekitar situ. Itu proses untuk persiapan BAI, betul ya? BAI. Koreksi revisi semua di situ ya? Gimana? Koreksi dan revisi semua di situ? Iya. Di rumah itu. Yang revisi siapa tadi? Langsung Pak Ferdi Sambo. Ada peran terdakwa nggak untuk revisi? Posisinya kan rumah beliau di Saguling kan memang tidak boleh ada yang masuk tanpa ada perintah beliau. Jadi posisinya kita semua nunggu di luar. Termasuk Pak Kapolres, termasuk Pak Hendra Kurniawan, ada Pak Agus. Jadi nggak ada yang boleh masuk. Termasuk Pak Arif. Pak Arif itu posisinya duduk di bawah waktu itu. Kemudian untuk penandatanganannya apakah di tanggal itu juga? Tidak ya, udah tidur ya? Saya tidak tahu. Tapi saya lupa di tanggalnya. Tapi di awal minggu saya ditelepon Pak Ridwan. Beliau tanya kapan saya bisa ketemu dengan ibu terkait pemeriksaan. Saya sampaikan, Bang izin. Karena situasinya saat itu saya juga tidak berani lapor ke Pak Ferdi Sambo. Bang izin berkenan langsung saja satu-satu ke Pak Ferdi Sambo. Jadi oh yaudah besok saya telepon langsung ke Pak Ferdi, begitu. Oke, berarti di proses pembuatan tadi kalian datang itu sudah ada LP-nya dan ketika dikoreksi, revisi dan segala macam itu? Iya, itu posisinya kan BAI ya? BAI, iya. BAI belum BAP. Siap, berarti tidak ada peran terdakwa pada saat proses revisi yang saudara sebutkan tadi gitu ya? Tidak, itu langsung dari penyidik langsung ke Pak Ferdi Sambo. Langsung penyidik, semua kendali dan kewenangan sudah di penyidik ya? Betul.